orang yang bersyukur itu adalah implementasi dari iman dan amal solehnya. Dan bagaimana bentuk bersyukur dengan amal soleh? Ya bersedekah. Sedekah itu berasal dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah birahmatika ya arhamar rahimin. Kafatalin nas basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirada munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah sebagaimana surah Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat, kalau dia kufur Allah berikan azab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, ketika kita berada dalam kandungan ibu kita 120 hari, sekitar 4 bulan, Allah tiupkan ruh, posisi kepala kita ke bawah, kaki kita ke atas. Makan dan minum kita itu lewat plasenta, yaitu jaringan yang menghubungkan embrio dengan dinding uterus. Dan ibu kita pun sadar di waktu itu karena kita dalam kandungan, dia makan makanan yang bergizi, makanan yang halalan thayyibah, makanan-makanan yang mendukung vitamin, mineral, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik unsur makro, mikro, dan ultra unsur. Ketika itu kita berbahagia dalam kandungan ibu kita karena semua makan tidak perlu kita kunyah, semua minuman tidak perlu mesti kita hirup, dan semua zat-zat yang dimasukkan ke tubuh kita tidak mesti kita saring, dia masuk ke dalam tubuh kita. Maka ketika Allah tiupkan ruh, Allah berkata, alastu bi rabbikum. Kita pun menjawab, qalu bala syahidna. Siapakah Tuhanmu? Lalu kita menjawab, Allah Tuhan yang Maha Esa. Fitrah kita mengakui bahwa Allah Tuhan yang disembah, Allah tempat kita minta tolong, Allah Hakim yang Maha Adil, Allah yang dipuji dan dipuja, dan Allah lah tempat kita kembali. Artinya sugesti itu datang kepada tubuh kita, maka Allah berikan hidayah itu untuk menyambung. Kenapa? Ketika itu ayah dan emak kita secara irada syariah, kehendak Allah yang menyenangkan kita, ditunjuknya ayah kita Islam, mak kita Islam. Maka kita mendapatkan hidayah Islam di waktu itu. Dan kita lahir ke dunia, kita menumpang di perut ibu kita itu lebih kurang 9 bulan lamanya. Lahir kita ke dunia, kita menangis. Kenapa kita berpisah dengan alam rahim, alam kasih sayang? Alam yang memberikan kepada kita keuntungan finansial. Dan Allah memberikan kepada kita kasih sayang yang sangat tinggi. Alhamdulillah kita menangis semuanya secara fitrah. Kenapa menangis? Kita berpisah dengan alam rahim, alam kasih sayang, di mana makanan dan minuman kita lewat plasenta, yaitu jaringan yang menghubungkan dengan dinding uterus. Makanan tidak perlu lagi dikunyah, minuman dan zat-zat gizi, mineral dan vitamin dan provitamin itu tidak perlu lagi kita seleksi, dia mengalir lewat plasenta. Maka semua bayi itu lahir dalam keadaan menangis. Dan di samping itu ketika dia lahir, ibunya diberikan oleh Allah sebuah anugerah ASI. Maka di dalam Islam, dalam surah An-Nisa, surah Al-Mu'minun diceritakan oleh Allah bagaimana ASI tadi itu mengandung 3 zat yang sangat hebat. Dia mengandung zat antibodi. Ada hormon yang merangsang pembentukan leukosit dan serum yang baik. Serum termasuk plasma darah, leukosit termasuk sel darah. Dan itu merupakan zat antibodi. Jadi kalau ada kata ada anak disusukan insya Allah 2 tahun, maka kekuatan tubuhnya, imunnya tidak mudah terpapar dengan COVID-19. Ada kekuatan di dalam tubuhnya. Rasulullah disusukan oleh Aminah 1,5 tahun, oleh Halimatus Sa'diyah 1 tahun 2 bulan.
Lebih kurang hampir 2 tahun 7 bulan, hampir 3 tahun. Nah, karena itulah merupakan kekuatan. Maka Rasulullah termasuk orang yang jenius, termasuk Rasulullah orang yang jarang sakit. Paling-paling detik Rasulullah mau meninggal dunia, sakitnya cuma demam panas. Lainnya sepanjang hidupnya 63 tahun tidak pernah sakit. Dia disusukan dengan cukup lengkap, hampir melebihi 2 tahun lamanya. Tingkat kecerdasannya yang baik. Walaupun kita tahu kejeniusannya juga dibaringi dengan hidayah Allah. Maka setiap dia berkata dengan para sahabat, Adamani Rabbi, saya ini dipelihara oleh Allah. Saya dengan anda ini sama, hanya membedakan kita yuha ilaiha. Saya hanya diberikan perangkat komputerisasi, bahasa kita disket, yaitu wahyu Allah, yaitu Al-Quran yang membimbing strategi keperjuangannya. Maka sering Rasulullah berkata, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, Al-Quran yang membawa dia ke dalam surga. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, Al-Quran yang mencelakakan dia ke neraka. Nah, inilah ibu kita. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, kaifata furuna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yukum wa ilahi turja'un. Janganlah kau kafir, janganlah kau sombong, janganlah kau ingkar. Tadinya kami matikan kau di alam ruh, kami matikan kau di alam barzah, kami hidupkan kau di alam kandungan ibumu, alam rahim pada usia janin 4 bulan. Dan itu cerita Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Ketika ditiupkan Allah ruh, posisi bayi itu kepalanya di bawah, kakinya ke atas, dan di situ sudah bekerja plasenta. Dia sudah hidup, dia sudah bergerak, dia sudah mengalami yang kita sebut dalam istilah ilmu kedokteran ekskresi, pengeluaran. Dia sudah mengalami sintesis, dia sudah mengalami regulasi, yaitu keserasian di dalam tubuhnya. Dan itulah hidayah Allah dalam kandungan ibu yang harus kita syukuri. Dipilih Allah, ayahnya Islam, maknya Islam, kita lahir dengan Islam. Kalau dulu dikasih Allah, ayah kita kafir, mak kita kafir, kafirlah kita. Ini rezeki badan kita yang diprogram Allah, ayah kita Islam dan mak kita Islam. Bagaimana kita tidak bersyukur? Bagaimana bentuk kita bersyukur? Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Kita lahir dalam keadaan telanjang, kalau boleh kita kembali kepada Allah dalam keadaan berpakaian. Pakaian yang maksud adalah amal-amal soleh. Kita lahir ke dunia dalam keadaan menangis, kalau boleh kita kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Karena ciri-ciri orang yang mati baik itu, orang yang beriman itu senyum wajahnya, menetes air matanya, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan iman dan amal solehlah manusia akan Allah berikan tempat di dalam surga Jannatul Ma'wa. Bagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 19, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Hanya dengan iman dan amal solehlah Allah membalaskan kepadamu surga Jannatul Ma'wa dan kau kekal di dalamnya. Nah, itulah hidup yang kita dapatkan dan kita bersyukur kepada Allah. Ada qada, takdir Allah untuk kita menjadi manusia yang baik. Jamaah pemirsa dimanapun kita berada, orang yang bersyukur itu adalah implementasi dari iman dan amal solehnya. Dan bagaimana bentuk bersyukur dengan amal soleh? Ya bersedekah. Sedekah itu berasal dari kata sadaqah, sidika, sidik. Sidik artinya benar, jujur. Jadi orang yang bersedekah itu mengeksploitasi hartanya di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi Allah. Maka kalau orang suka bersedekah itu adalah implementasi nilai syukur. Nah, di samping itu ada nilai sabar. Kenapa? Dia suka dan cinta kepada harta, dia sabar mengarahkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka kalau ada orang bersedekah itu adalah amal soleh. Amal soleh itu amal yang kita kerjakan, orang lain ikut merasakan. Itulah bentuk daripada amal soleh. Nah, sedekah itu gunanya ada 5. Pertama, mensucikan harta. Mungkin harta kita peroleh dengan cara-cara zolim, cara-cara yang tidak baik, tidak benar. Dan yang kedua, sedekah itu adalah mensucikan hati, supaya hati kita ini jangan ada penyakit supermi yang ada waspada. Apa itu supermi? Suka pura-pura miskin, bahasa Mandainya manipul, bedangki, loke, pelit, bakhil, bakhlul, celit. Tadi jadilah hidup kita ini waspada. Arti waspada adalah walaupun sedikit tapi ada. Tidak boleh hidup ini tidak punya manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik umur, kata Rasul, bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain. Nah kemudian sebaik umur adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau buat di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, sedekah itu menolak bala dan penyakit. Yang keempat, sedekah itu adalah membuka keran-keran rezeki.
Dan yang kelima, sedekah itu adalah merubah jadwal kematian jamaah sekalian. Maka bersyukurlah kita dan bersabarlah kita. Semua titipan Allah ini pemiliknya adalah Allah. Andai kata harta diambil, andai kata suami istri atau anak diambil oleh Allah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu adalah implementasi daripada sabar. Dan kalau ada nikmat diberikan oleh Allah, jangan lupa kita bersyukur. Kesyukuran itulah membawa kita bahagia. Kesyukuran itulah membawa kita menjadi ditambah Allah nikmat dan karunia ini. Sehingga orang yang bersyukur, di saat itulah Allah memberikan nilai-nilai kebaikan padanya. Jamaah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga jangan lupa berpeganglah dengan syukur dan sabar. Dan itulah konsep tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Yang biasa itu belum tentu baik, tapi yang baik terus saja dibiasakan. Apa itu? Syukur dan sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.